Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkadia Nurfarida, NIM E100200187. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek warga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan proyek warga negara 1. Aspeknya yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian untuk hasilnya, 1. Petani terancam gagal panen akibat musim kemarau yang panjang. 2. Gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. 3. Gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama dan sejenis serangga lainnya. Kedua, aspek topik yang dipilih yaitu sektor pertanian. Kemudian 3. Relevansi topik dengan bidang studi, karena ilmu geografi mempelajari kenampakan yang ada di muka bumi dan iklim juga termasuk dalam bidang geografi, sehingga dapat membantu mengatasi masalah gagal panen akibat iklim saat ini. Kemudian relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Akibat gagal panen dapat mempengaruhi perekonomian nasional karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, dan hasil pertanian tersebut juga dapat diekspor ke luar negeri. Jenis produk yang dihasilkan padi, jagung, kedelai, kacang. Kemudian saya akan menjelaskan proyek warga negara 2. Untuk proyek warga negara 2 ini saya mengambil sumber dari jurnal. Berikut penjelasannya. Kekeringan merupakan faktor penghambat pertumbuhan produksi padi yang selanjutnya mempengaruhi perekonomian nasional. Selain faktor iklim secara alami, kekeringan juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dalam eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Indonesia pada tahun 2003 akibat curah hujan yang rendah menyebabkan kekeringan areal persawahan di sentra produksi padi, yaitu berada di Pulau Jawa seluas 430 hektar, di samping 82 hektar yang mengalami puso, bersumber dari Bappenas tahun 2004. Kemudian dapat dibayangkan apabila sentra produksi pangan nasional seperti di Pulau Jawa mengalami kekeringan yang terus berlanjut tanpa ada usaha antisipasi atau penanggulangan, maka impor beras akan terus berlanjut, bahkan akan meningkat. Karena lebih dari 50% pasokan padi nasional berasal dari Pulau Jawa. Salah satu usaha penting yang dilakukan untuk meminimalisir dampak kekeringan adalah dengan cara mengetahui karakteristik iklim wilayah tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kebijakan dalam pengelolaan areal pertanian, sehingga kondisi iklim ekstrim tidak akan menyebabkan kerugian yang terlalu besar. Kemudian yang kedua, saya mengambil sumber dari media online. Pada musim hujan lalu, banyak terdapat lahan pertanian tanaman padi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim. Hujan lebat yang terus-menerus mengguyur membuat lahan pertanian kebanjiran. Selain itu, banyak angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo membuat ribuan hektar lahan pertanian padi mengalami kerusakan. Jumlah 42 hektar lahan padi terdampak puso tersebut disebabkan karena banjir yang mengakibatkan tanaman padi rusak. Menurut dia, meskipun awal musim kemarau tiba, namun lahan pertanian terdampak puso karena banjir masih bisa terjadi. Hal ini dikarenakan masih memasuki masa peralihan musim, sehingga hujan masih rawan terjadi di wilayah Sidoarjo pada beberapa hari ke depan. Meskipun ke depan musim kemarau sudah berlangsung, namun ancaman puso masih terus membayangi para petani. Rudi menambahkan, pada musim kemarau terdapat dua faktor yang dapat memicu terjadinya puso. Faktor pertama karena kekeringan tanaman padi jika musim kemarau panjang terjadi. Sedangkan faktor kedua disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kemudian saya akan menjelaskan proyek warga negara 3. Proses yang pertama yaitu dengan pembuatan proyek warga negara. Penentuan dan identifikasi masalah merupakan hal yang penting untuk dikaji. Maka dari itu, pilihlah masalah yang tepat untuk dikaji, dan selanjutnya yaitu identifikasi masalah yang terjadi pada langkah ini, mengambil proyek warga negara dengan topik sektor pertanian. Kemudian pada langkah kedua ini dilakukan pencarian referensi terhadap masalah warga negara. Pencarian referensi bisa diperoleh dari media manapun. Sumber referensi yang bisa didapatnya yaitu
dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan. Tapi pada langkah ini, referensi yang saya dapatkan terkait dengan topik tersebut adalah dari artikel jurnal dan media online. Kemudian langkah ketiga, pada langkah ini menjelaskan masalah yang terjadi terkait topik yang diambil. Pada tahap sebelumnya sudah mencari referensi terkait masalah gagal panen di sektor pertanian yang ada, seperti mengapa hal tersebut bisa terjadi dan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian langkah 4, pada langkah selanjutnya yaitu penyelesaian masalah gagal panen yang terjadi di Indonesia. Penyelesaian dan solusi masalah tersebut yaitu dengan cara 1. Mengadakan penyuluhan pertanian, 2. Memberikan sosialisasi tentang perubahan iklim. Kemudian untuk langkah kelima, dengan adanya peristiwa gagal panen yang dialami petani yang ada di Indonesia mengakibatkan perekonomian melemah karena pasokan beras menurun sehingga harus diimpor dari luar negeri. Dan selain itu, kesejahteraan para petani semakin menurun karena dari hasil panen tersebut para petani mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka untuk mengantisipasi masalah tersebut, pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan pertanian secara merata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.